Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Filan Humaydi, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika, bagaimana teknik pengumpulan datanya, dan penganalisis datanya. Sebelum memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang banyak hal, termasuk metode penelitian dengan pendekatan hermeneutika ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Pendekatan hermeneutika adalah metode interpretasi yang digunakan dalam bidang humaniora dan ilmu sosial untuk memahami teks atau fenomena budaya dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan linguistiknya. Hermeneutika menekankan pada pemahaman mendalam tentang makna dan konteks di balik teks atau fenomena tersebut. Metode ini sering digunakan dalam analisis sastra, filsafat, sejarah, dan studi agama. Pendekatan hermeneutika telah diperdebatkan oleh banyak ahli dari berbagai bidang, dan pandangan mereka bervariasi. Namun, beberapa ahli yang terkenal dalam bidang ini antara lain adalah Friedrich Schleiermacher, dikenal sebagai Bapak Hermeneutika Modern. Schleiermacher menekankan pada pemahaman kontekstual dan interpretasi subjektif dalam pembacaan teks. Yang berikutnya, Wilhelm Dilthey. Dilthey mengembangkan hermeneutika sebagai metode untuk memahami pengalaman manusia melalui interpretasi, sejarah, sastra, dan budaya. Yang berikutnya, Hans Georg Gadamer. Gadamer menyoroti pentingnya preconception atau prasangka yang dimiliki pembaca dalam interpretasi teks dan mengusulkan konsep dialogikal dalam proses hermeneutika. Yang berikutnya, Paul Ricoeur. Ricoeur menekankan pentingnya narasi dalam proses interpretasi hermeneutik dan menyatukan elemen-elemen hermeneutik dengan teori strukturalisme dan fenomenologi. Yang berikutnya, Jürgen Habermas. Habermas mengembangkan gagasan tentang hermeneutika kritis yang mencoba untuk mengkombinasikan pendekatan hermeneutik dengan analisis kritis sosial. Setiap ahli ini memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pemahaman dan pengembangan hermeneutika sebagai metode interpretasi. Berikut beberapa teknik yang umum digunakan dalam pendekatan hermeneutika. Yang pertama, kontekstualisasi. Memahami teks atau fenomena budaya dalam konteks historis, sosial, dan budaya yang relevan. Yang berikutnya, analisis tekstual. Menganalisis teks secara mendalam untuk mengidentifikasi tema, motif, dan struktur naratifnya. Yang berikutnya, eksegesis. Proses penafsiran teks, terutama teks agama atau filosofis, untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi. Yang berikutnya, kritik sosial. Menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menganalisis teks atau fenomena budaya dengan mempertimbangkan dimensi politik, ekonomi, dan sosialnya. Yang berikutnya, penafsiran subjektif. Penafsiran subjektif ini mengakui peran subjektif pembaca dalam interpretasi teks dan memperhatikan pengaruh prasangka, pengalaman, dan latar belakang individu dalam proses interpretasi.
Yang berikutnya, dialog interaktif. Dialog interaktif memperlakukan proses interpretasi sebagai dialog antara pembaca dan teks, di mana pemahaman baru terbentuk melalui interaksi antara dua entitas tersebut. Yang berikutnya, analisis kontekstual. Memperhatikan konteks yang melingkupi teks, termasuk konteks sejarah, budaya, politik, dan lingkungan yang mungkin memengaruhi produksi dan penerimaan teks tersebut. Yang berikutnya, analisis hermeneutik vertikal. Ini memperhatikan aspek-aspek vertikal dari teks, yaitu dimensi historis dan linguistiknya untuk memahami makna yang lebih dalam. Yang berikutnya, penafsiran simbolis. Memahami simbolisme dan metafora yang digunakan dalam teks untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi atau implisit. Yang berikutnya, kritik hermeneutik. Kritik hermeneutik ini mengevaluasi dan mempertanyakan proses interpretasi, termasuk prasangka dan asumsi yang mendasarinya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kritis untuk teks atau fenomena yang diteliti. Nah, untuk menganalisis pendekatan hermeneutika, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi konteks. Pahami konteks historis, budaya, dan sosial, di mana pendekatan hermeneutika itu dikembangkan. Ketahui kontribusi para ahli terkemuka dalam pengembangan pendekatan ini. Yang berikutnya, pemahaman konsep dasar. Pemahaman konsep dasar ini untuk mempelajari konsep-konsep dasar seperti interpretasi, subjektif dialog, hermeneutik, prasangka, dan konteks dalam hermeneutika. Pahami bagaimana konsep-konsep ini membentuk dasar analisis hermeneutika ini. Yang berikutnya, evaluasi metode dan teknik. Ini dapat ditinjau teknik-teknik khususnya yang digunakan dalam pendekatan hermeneutika seperti eksegesis, analisis tekstual, dan kritik sosial. Analisis inilah bagaimana teknik ini digunakan untuk memahami teks atau fenomena budaya. Yang berikutnya, perbandingan dengan pendekatan lain. Ini adalah bandingkan pendekatan hermeneutika dengan pendekatan interpretasi lainnya, seperti strukturalisme, poststrukturalisme, dan positivisme. Tinjau perbedaan dan persamaan antara pendekatan ini dalam pemahaman teks atau fenomena budaya. Yang berikutnya, studi kasus. Pelajari studi kasus atau aplikasi konkret pendekatan hermeneutika dalam berbagai bidang seperti sastra, filsafat, sejarah, dan studi agama. Analisis bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam konteks praktis. Yang berikutnya, kritik dan pengembangan. Kritik dan pengembangan ini tinjau kritik terhadap pendekatan hermeneutika dan usulan untuk pengembangan lebih lanjut. Itu pertimbangkan kelemahan dan kekuatan pendekatan ini dalam konteks tertentu. Yang berikutnya, penerapan praktis. Penerapan praktis ini pertimbangkan bagaimana Anda dapat menerapkan pendekatan hermeneutika dalam penelitian atau analisis Anda sendiri. Tentukanlah bagaimana pendekatan ini dapat memberikan wawasan baru atau pemahaman yang lebih mendalam tentang teks atau fenomena budaya yang Anda teliti. Nah, teman-teman, itulah pengetahuan saya tentang metode penelitian dengan pendekatan hermeneutika, bagaimana teknik-teknik dalam pengumpulan datanya, serta cara penganalisisan datanya. Semoga materi ini tidak membuat teman-teman jenuh, melainkan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan diri menonton video ini, serta memberikan support kepada saya, dan nantikan video saya berikutnya yang masih tentang metode penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.